Selamat mendengarkan podcast ini. Kalau kita tidak mengetahui atau tidak meyakini apakah diri kita ditentukan oleh Tuhan sebagai manusia yang akan masuk surga atau tidak, bukan menjadi masalah sama sekali. Memang kita tidak perlu mempersoalkan atau meyakininya, sebab hal ini tidak akan mempengaruhi iman secara positif. Seandainya seseorang meyakini bahwa dirinya sudah selamat, artinya ditentukan masuk surga, hal itu juga tidak membuat dirinya menjadi lebih baik. Apalagi kalau tidak yakin bahwa dirinya ditentukan untuk selamat, akan lebih berdampak negatif. Kalau seseorang sudah terikat dengan dosa tertentu, dengan kebiasaan jahat seperti praktek prostitusi, perjudian, narkoba, sehingga nyaris tidak bisa melepaskan diri dari ikatan dosa tersebut, ada kecenderungan menjadi pesimis untuk bisa keluar dari kubangan dosa. Lalu bisa-bisa orang berpikir atau orang itu berpikir bahwa dirinya bukan person yang ditentukan untuk selamat. Ini fakta empiris. Fakta empiris membuktikan hal ini. Memang, saudaraku, kalau kita meyakini diri sudah selamat, artinya ditentukan masuk surga, bisa membangkitkan sebuah optimisme terhadap kepastian keselamatan. Tetapi optimisme seperti ini membahayakan. Sebab keyakinan terhadap kepastian keselamatan, versi atau semacam itu bisa berdampak. Yang pertama, membangun sejahtera semu, pseudo peace. Dengan keyakinan tersebut, seseorang dapat membangun sejahtera semu di dalam pikirannya. Ini damai sejahtera imajiner atau fantasi. Jika hal itu dilakukan atau berlangsung, maka akan menciptakan kehidupan iman yang tidak realistis, saudara. Sebab damai sejahtera Tuhan itu bukan diyakini di dalam nalar, tetapi harus dinikmati yang melibatkan seluruh keberadaan, pikiran, perasaan, bahkan saudaraku akan mempengaruhi fisik. Kita melihat orang-orang Kristen yang menjadi Kristen sejak kecil dan meyakini bahwa dirinya sudah ditentukan selamat, tetapi mereka tidak meninggalkan percintaan dunia. Mereka tidak meninggalkan hidup kewajaran anak-anak dunia. Mereka tidak mampu menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya kebahagiaan. Memang meyakini bahwa dirinya ditentukan Tuhan sudah selamat tidak membuat seseorang menjadi jahat. Tetapi sulit untuk mengenakan gaya hidup Tuhan Yesus secara sempurna. Di dalam diri kita ini, saudaraku, telah merekam kenikmatan-kenikmatan, dan itu dibangun dari kecil, dari apa yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan, menjadi produk di dalam jiwa dan di dalam dagingnya, atau dalam flesh, sarkos dalam bahasa Yunani, basar. Itu tidak bisa ditaklukkan hanya sekedar yakin bahwa dirinya telah ditentukan untuk selamat lalu bisa menikmati damai sejahtera Allah. Kalaupun ada damai sejahtera Tuhan karena optimisme versi itu berbahaya, imajiner. Yang dibangun dari keyakinan di dalam pikiran, tidak mendorong secara kuat, tidak mendorong secara maksimal seseorang berusaha untuk melepaskan diri dari ikatan dunia. Bagaimanapun, saudaraku, kepastian keselamatan yang hanya dibangun didasarkan keyakinan pikiran oleh karena suatu pemahaman teologi tidak terlalu kuat berdaya guna melepaskan diri dari ikatan dunia. Logikanya, saudara, karena merasa sudah selamat, maka ada kecenderungan masih membuka diri untuk menikmati dunia sama seperti anak dunia menikmatinya. Kalimat ini yang saya mau ulangi, saudaraku. Menjadi orang percaya itu harus terlepas dari hidup kewajaran.
Pada umumnya manusia, saudaraku, memiliki damai sejahtera, suasana positif dalam jiwanya, ditopang oleh suasana lingkungan yang baik, ditopang oleh materi, ditopang oleh sukses karir, ditopang oleh sukses berumah tangga. Tetapi damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, tidaklah demikian. Jadi kalau hanya memiliki optimisme bahwa dirinya sudah ditentukan selamat, yang bisa membangun memang sebuah suasana damai, tapi itu damai semu. Orang harus berjuang untuk bisa menikmati Tuhan, menikmati damai sejahtera Tuhan di situasi bagaimanapun. Yang kedua, kepastian keselamatan yang dibangun dari keyakinan dalam pikiran mencenderungkan seseorang tidak bersikap proaktif secara penuh atau tidak membuat seseorang militan dalam bertumbuh menjadi sempurna. Jelas kalau seseorang sudah punya keyakinan dirinya ditentukan untuk selamat, ini menyebabkan seseorang tidak memiliki daya juang yang optimal untuk mencapai kesempurnaan. Adalah sangat naif kalau orang berkata, kalau seseorang yakin dirinya telah ditetapkan untuk selamat, berbuat dosa pun, ya, tidak terlalu meratapinya. Minta ampun dan Tuhan ampuni dengan satu pemikiran, bahwa memang di bumi ini kita tidak bisa sempurna. Hanya oleh anugerah kita diselamatkan. Kalimat itu kelihatannya benar, tapi tidak benar sebenarnya. Kalimat ini saya temukan di buku-buku tebal yang penulisnya juga seorang doktor teologi. Menyedihkan, saudara. Keyakinan terhadap kepastian keselamatan semacam ini tidak menjadi masalah untuk mereka yang mau menjadi baik. Oh, jadi orang baik, cukup. Tetapi kalau mau menjadi sempurna, nggak cukup. Sebab seorang yang mau menjadi sempurna, mau menjadi corpus delicti, harus memiliki gairah tanpa batas. Dan benar-benar dalam hidup ini hanya berjuang untuk menjadi seorang yang sempurna di mata Tuhan. Kalau saya meyakini kita bisa sempurna. Sebab Tuhan Yesus yang berkata, you must be perfect. You must be perfect. Kalau Tuhan yang mengatakan you must be perfect, itu berarti Tuhan memberikan kita segala kemungkinan untuk perfect. Tentu perfectnya manusia bukanlah perfectnya Tuhan. Perfectnya si A tidak sama dengan perfectnya si B. Sebab yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Tetapi yang pasti kita harus mencapai sebuah kehidupan di mana apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Itulah kekayaan abadi, saudaraku. Itulah kekristenan, saudara. Jadi untuk itu kita tidak perlu mempersoalkan apakah diri kita sudah ditentukan selamat atau tidak. Tetapi yang penting bagaimana kita berjuang untuk memiliki sebuah kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela dalam segala hal. Dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita ucapkan, dari apa yang kita lakukan. Komunitas atau kelompok orang Kristen yang meyakini bahwa adanya penentuan keselamatan individu ini lebih cenderung menjadikan kekristenan sekadar sebagai keberagamaan. Juga memicu kecenderungan menciptakan orientasi kekristenan yang berfokus kepada hal-hal lain, seperti liturgi, musik gereja seindah-indahnya, dengan berbagai atribut dalam liturgi. Nanti kalau dalam liturgi bagaimana pakaian rohaniwannya dihiasi khusus, bagaimana susunan acara dalam liturgi dibuat seagung-agungnya, gedung gereja dibuat seartistik mungkin dengan berbagai ornamennya. Setelah meyakini dirinya ditentukan selamat, maka memuji-muji anugerah Tuhan yang begitu besar.
Saya mengatakan ini bukan berarti menyusun liturgi dan musik gereja yang seindah-indahnya itu salah. Bukan berarti lalu seorang rohaniwan dengan pakaian khusus memimpin sebuah dalam tanda kutip seremonial agama itu keliru. Saya tidak mengatakan bahwa membangun gereja seindah-indahnya itu salah. Tetapi fokus manusia tidak boleh dibiaskan untuk yang lain. Fokus pertemuan seperti ini, fokus kegiatan gereja harus ke satu hal, mengembalikan manusia ke rancangan semula. Jangan dibiaskan untuk yang lain. Jangan dibiaskan untuk yang lain. Kalau fokus manusia tidak diarahkan kepada benar, biasanya digantikan dengan olah pikiran dalam membangun teologia guna mengokohkan keyakinan bahwa Allah menentukan segala sesuatu termasuk keselamatan individu. Ini menjadi perdebatan dalam sejarah gereja bertahun-tahun, saudaraku. Sampai makan korban. Anda tahu nggak dalam sejarah? Gara-gara ini ada yang dibakar hidup-hidup. Benar, ada yang disembelih di sungai Rin. Saya tidak perlu menyebut aliran mana yang berbuat begitu. Konyol kan? Akhirnya orang membela teologi, bukan membela Tuhan. Makanya saya tidak mau berdebat. Saya menjauhkan diri dari perdebatan. You mau percaya silakan, tidak silakan. Cuman saya beritahu satu hal. Teologi seseorang menentukan kualitas karakternya. Kita tidak usah ribut, berdebat, adu argumentasi. Bukan takut berdebat, saudaraku. Tentu dari hari ke hari, sepanjang waktu-waktu saya sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya kalau ada orang bertanya. Kalau seseorang merasa bahwa dirinya telah ditentukan untuk selamat, tanpa disadari, terjebak pada perasaan bahwa perjuangan berat telah berakhir atau sudah nyaris berakhir. Akhirnya, yang dipandang itu ketekunan Tuhan, bukan ketekunan manusia. Nanti kalau dunia ini bergolak hebat, dan saudara melihat keadaan yang begitu asing, Anda bisa nangis. Kecuali saudara percaya ada tangan yang tidak kelihatan, the invisible hand yang akan menopang saudara. Ya, makanya jauh-jauh hari saudara kita bersiap-siap. Tadi di sepanjang jalan ini ya, saya mengangkat tangan. Supir saya di samping, saya tidak peduli angkat tangan. Saya berkata, Tuhan, lindungilah aku. Beri kesempatan aku untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Tuhan, aku memilih untuk mengikut jalan. Jadi saya angkat tangan begini, lama, turun tangan lagi, nanti angkat tangan lagi. Tuhan, sebab kita semua akan masuk di satu simfoni pembaringan terakhir. Kepastian keselamatan tidak boleh hanya diyakini, tapi harus dibuktikan dalam tindakan konkret. Perjuangan belum selesai. Anugerah dikerjakan Tuhan Yesus di kayu salib sudah selesai. Dosa-dosa kita dipaku di kayu salib sudah selesai. Tapi yang belum selesai karakter kita. Maka Alkitab katakan, kerjakan keselamatanmu, katergezeze, finish it. Maka Allah akan mengerjakan, energeo. Kata kerjakan itu beda. Yang pertama, kedua beda. Ada orang yang ngotot, tuh Allah juga yang mengerjakan tuh, bukan kita. Oh nanti dulu. Kata yang pertama katergezeze, kata kedua energeo. Orang harus jujur memandang Alkitab. Jangan karena telah dibayang-bayangi satu doktrin, satu teologi lalu kita dibelenggu oleh teologi itu. Ini zaman di mana Tuhan akan membukakan rahasia firman-Nya luar biasa, saudara. Saya mempersiapkan satu makalah yang saya tidak tahu saya bagi tidak, saudara. Besok 13 tanda kedatangan Tuhan. Salah satunya tanda di langit. Nah, tanda di langit saya kosongkan. Karena itu tidak ada di wilayah saya. Dan kita mengundang beliau pembicara yang berkompeten di bidang itu, Bapak Radiman akan menyampaikannya. Tapi tanda-tanda yang lain, saudaraku sekalian, itu saya kemukakan. Dan saya tergetar, saudara. Kita ada di masa-masa yang penting hari ini, saudaraku.
Makanya perjuangan harus kita lakukan sebelum dunia ini berlalu. Jangan berkata kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena iman. Iya, tapi iman itu apa? Roma pasal 9 mengatakan iman yang dimaksud imannya Abraham. Untuk mengetahui iman Abraham, kita harus melihat seluruh perjalanan hidupnya. Itulah model, landasan, prototipe dari iman yang Allah mau, yaitu penurutan terhadap kehendak Allah. Jadi kalau kita belum sampai mengatakan the Lord is my law, Tuhan adalah hukumku, Anda belum benar. Anda belum benar. Memang kita dibenarkan bukan karena perbuatan menurut hukum, perbuatan berdasarkan syariat, nggak akan bisa menyelamatkan kita. Karena hanya oleh darah Yesus, oleh korbannya di kayu salib. Tetapi orang yang menerima korban Tuhan Yesus harus jadi murid, harus diubah. Nah, jadi nggak sederhana. Jangan saudara begini, udah beres. Perjuangan belum selesai. Jangan berpikir kalau kita ada perjuangan itu juga dipandang sebagai karya Tuhan semata-mata. Ada karya Tuhan, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Ingat saya menjelaskan minggu lalu, ada dimensi Allah di luar waktu dan dimensi manusia. Tidak pernah ada titik temu. Anda jangan bicara itu. Ada kutub Tuhan, yaitu kedaulatan Allah, dan kutub manusia, kehendak bebasnya. Tidak pernah ada titik temu. Kalau di Alkitab terdapat ayat-ayat yang mengesankan Allah menetapkan itu, kita bedah ayat itu maksudnya apa. Dan saya bertanggung jawab untuk membedah setiap ayat tersebut, saudara. Itu yang membuat saya berbulan-bulan ada di depan layar monitor untuk menjelaskan hal ini, untuk menemukan rumusan itu. Dan saya mengagumi Alkitab itu luar biasa. Jadi kita harus melihat kita punya bagian supaya kita bisa mengoptimalkan bagian kita. Jadi tekanan pengiringan kita jangan kepada liturgi gereja, atribut dan ornamennya, suasana euforia dalam gereja, mengagungkan anugerah keselamatan. Tetapi kita tidak memenuhi bagian kita. Bagaimana berjuang untuk menjadi seorang yang tidak bercacat, tidak bercela. Fakta empiris menunjukkan, membuktikan masyarakat yang menganut keyakinan atau teologi bahwa Allah menentukan keselamatan seseorang. Hari ini gereja-gerejanya menjadi sepi. Bahkan ada yang berubah fungsi menjadi kafe, tragis jadi diskotik, lebih miris jadi sex shop. Makanya harus ada satu usaha dari diri sendiri. Dan anak-anak mudanya ketika hari Sabtu weekend jalan-jalan ke pantai, diajak ke gereja, dia berkata, kami sudah ditentukan untuk selamat. Berarti belum dong yang begini. Ya terserah. Faktanya begitu. Jangan ajak debat, dilihat fakta saja dengan jujur. Kita harus memiliki perjuangan untuk menjadi manusia yang berkenan di hadapan Tuhan atau menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan berpikir kalau kita tidak punya kepastian keselamatan. Maksud saya kalau kita tidak memiliki keyakinan, jangan berpikir, ingat, jangan berpikir kalau kita tidak percaya adanya penentuan keselamatan, sulit kita meyakini keselamatan kita. Itu pemikiran yang keliru. Kalau you tidak yakin Allah menentukan, you tidak punya kepastian keselamatan. Kepastian keselamatan tidak dibangun dari keyakinan nalar atau pandangan teologi semata-mata, tetapi harus dibangun dari kehidupan setiap hari yang melakukan kehendak Allah. Kita harus rajin melihat neraca hidup kita. Sungguhkah aku sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Sebab kalau keyakinan hanya sebuah pengaminan akali atau persetujuan pikiran, itu hanya aktivitas dalam pikiran. Dan jangan merasa sudah diselamatkan karena punya keyakinan seperti itu. Seakan-akan keyakinan, seakan-akan kekuatan pikiran menentukan keselamatan. Coba lihat.
Bodoh kan? Tapi dulu saya juga bodoh seperti itu. Seperti yang saya kasih tahu kepada saudara pernah. Jadi kalau kita menginjil dulu ke orang Kristen, kamu percaya nggak? Kalau kau mati masuk surga atau neraka? Wah, saya nggak yakin ya surga atau neraka ya. Lalu kita berkata, nggak boleh, harus yakin kalau mati masuk surga. Lalu yang kita ajak bicara berkata, aduh saya nggak yakin tuh, nggak yakin saya. Oh nggak boleh, kamu percaya Yesus nggak? Percaya sih. Nah, kalau sudah percaya kamu selamat, ngerti nggak? Oh gitu ya. Iya. Kau percaya nggak Tuhan Yesus? Percaya. Nah, kalau mati pasti masuk surga. Oh gitu ya. Yakin nggak kalau mati masuk surga? Oh ya kalau gitu yakin deh. Nah, udah masuk surga sekarang. Gila nggak nih? Ngawur nggak nih kira-kira? Tapi itulah yang diajarkan kalau mau dibahasakan secara jujur. Ini loh ngawur saudaraku. Tapi kalau kita sekarang begini, ini kalau mati surga atau neraka? Surga. Hebat ya. Apa alasanmu kalau mati masuk surga? Percaya Tuhan Yesus. Apa buktimu? Apa bukti percayamu? Percaya saja di sini. Kasihan kan? Nah banyak orang Kristen begitu. Pokoknya berani percaya kalau mati masuk surga bisa masuk. Karena percaya Yesus juru selamat. Itu kamu hanya mempercayai identitasnya. Seperti saudara mempercayai Mr. Obama Presiden Amerika. Itu baru mempercayai identitas atau status. Yesus juru selamat, itu baru percaya identitasnya. Oh dia mati di kayu salib, lahir di kota Bethlehem, bangkit hari ketiga. Oh itu baru sejarahnya. Itu baru sejarahnya. Kalau percaya bagaimana? Harus kontak dengan dia, harus berinteraksi, harus mengerti apa yang dia kehendaki dan melakukan apa yang diingini. Persis seperti Abraham. Suruh keluar dari Kasim, dia pergi. Ganti nama, dia ganti nama. Suruh menyembelih Allahnya Ishak, Abraham lakukan. Itu baru iman. Dan orang dibenarkan oleh iman macam itu. Iman itu bukan sesuatu yang mudah, saudaraku sekalian. Nah kalau Tuhan Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Kamu yang tidak melakukan kehendak Bapa. Bersyarat ya? Bersyarat. Tetapi orang bisa melakukan kehendak Bapa jika dia mempercayai Yesus sebagai juru selamat, sehingga menerima materai Roh Kudus, belajar firman karena Injil yang menyelamatkan, dan Allah membentuk dia melalui segala peristiwa. Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Serius. Maka Tuhan berkata, berjuanglah masuk jalan sempit. Karena banyak orang berjuang, berusaha masuk tetapi tidak bisa. Sudah berusaha berarti ada minat bukan? Iya, bukan gak ada minat, ada punya minat. Tapi tidak membuat dia masuk. Ini bicara soal minat, seberapa kuatmu, seberapa besar niatmu. Saudara masing-masing ini punya niat-niat yang berbeda loh. Seberapa Anda punya niat untuk Tuhan. Beda loh niat masing-masing kita. Ada orang yang datang hanya hari Minggu kebaktian, ada yang dengan pertengahan minggu. Ada orang yang berdoa hanya pada waktu makan, pada waktu mau tidur. Oh Tuhan, aku mau tidur, jaga malam ya. Tapi ada orang yang 30 menit minimal tiap hari berdoa, ketemu Tuhan. Tiap hari periksa dirinya berkenan tidak di hadapannya. Terus kepastian keselamatan dibangun dari hal ini. Karena iman itu sebuah tindakan yang sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan itu lebih dari sekedar melakukan hukum, saudara. Seperti prinsip Tuhan Yesus, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau iman yang membuat orang Kristen dibenarkan adalah iman yang mengacu kehidupan Abraham, berarti seseorang bisa dibenarkan hanya kalau memiliki penurutan terhadap Allah seperti yang dilakukan Abraham. Seseorang tidak boleh merasa sudah selamat hanya karena memiliki pengaminan akali, persetujuan pikiran bahwa dirinya ditentukan selamat. Keselamatan di sini artinya dikembalikan ke rancangan semula sehingga seorang layak untuk masuk menjadi anggota keluarga kerajaan. Iman itu bukan sekadar
aktivitas pikiran. Orang yang menunjukkan kehidupan seperti Abraham lah yang benar-benar telah memiliki iman dan pantas memiliki keyakinan, kepastian akan keselamatannya. Nah, hidupnya berantakan lalu yakin-yakin saja. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, kamu yang berbuat jahat. Betul? Aku tidak kenal kamu. I never knew you. Aku tidak kenal kamu. Ingat, tidak kenal di situ. Di dalam bahasa Yunani-nya adalah kinosko. Knowing by experiencing. Experiencing, not just oida, fullness of knowledge. Kinosko. Bukan oida. Menikmati. Aku menikmati kamu. Tuhan tidak mungkin menjebak seseorang dalam situasi di mana tidak bisa mengubah diri. Lalu Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Waduh, Tuhan menjebak itu. Tuhan tidak mungkin menjebak. Jauh-jauh hari, kita mestinya sudah mulai mengerti apakah hidupku bisa dirasakan Tuhan atau tidak. Bagaimana Pak kita bisa mengerti hidup kita sudah bisa dirasakan Tuhan atau tidak? Kalau engkau punya pikiran perasaan Allah dan punya moral Tuhan. Kalau engkau punya perasaan Tuhan, punya moral Tuhan, engkau tahu dirimu bisa dinikmati Tuhan atau tidak. Makanya kita berkata, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita bukan sekedar begini, Tuhan, aku berkenan belum ya? Ya tanya sendiri, kamu bisa rasa loh. Kamu bisa merasa loh. Tuhan, aku sudah berkenan belum? Bisa saja Tuhan berkata, oke, belum. Tetapi idealnya adalah, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, phroneo. Makanya kalau orang bertumbuh dalam kesucian Tuhan, kalau dia berbuat salah, dia akan sangat terganggu. Moralnya semakin kudus, dia semakin terganggu kalau berbuat suatu kesalahan, saudara. Jadi nggak usah pakai polisi, karena polisi di dalam dirinya. Nggak perlu ditegur, karena polisi ada di dalam dirinya. Itulah sebabnya kita ada di sini, kita belajar firman. Kita terus berdoa, kita menghampiri Tuhan, ya saudaraku. Emosi kita gunakan, perasaan juga kita angkat, rasio maksimal kita pakai. Jangan rasio maksimal, perasaan tidak. Jadi rasionalis. Perasaan dikembangkan, rasio tidak dikembangkan. Jadi mistis. Harus terbang begini. Baru terbang. Amin. Baru terbang. Maaf ya, orang-orang karismatik sering pakai perasaan. Tapi non karismatik yang merasa paling pintar teologi ada begini. Harus dua begini. Jangan mudah meyakini diri saudara sudah selamat. Siapa yang tahu bahwa dirinya pasti benar-benar telah dipilih atau tidak? Apakah keyakinanmu itu menjadi bukti ciri engkau dipilih? Oh, dengan yakin dirinya selamat, lalu ke gereja, oh dia termasuk yang dipilih. Apa ukuran atau tanda kalau seseorang pasti ditentukan masuk surga? Kalau ada seorang Kristen dari kecil menjadi anggota paduan suara, nyanyi juga di gereja, wah kebaktian, dipilih, ditentukan loh dia. Dia menikah dengan pejabat, pindah agama. Anda pikir orang-orang itu gak menjadi anggota paduan suara, pindah agama bro. Lalu kita bilang memang gak ditentukan dia, gitu kan? Umur 60 tahun ke gereja lagi dia. Ayo, ngomong lagi. Ini fakta. Ini fakta yang saya ngomong ini. Siapa yang tahu? Tetapi kalau seseorang tidak perlu mempersoalkan dirinya ditentukan atau tidak, tetapi dia memenuhi bagiannya bagaimana bertobat, bertumbuh dalam Tuhan, sampai dia punya alasan bahwa dirinya selamat, artinya diperkenankan masuk surga.
yaitu ketika memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi jangan pakai iman imajiner, iman fantasi. Itu akhirnya jadi seperti berpikir positif atau positive thinking. Cuman yang jadi objek kepercayaannya itu keselamatan. Keselamatan itu usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Bukan sekedar terhindar dari neraka, diperkenan masuk surga. Nah, kalau definisi dari keselamatan sudah beda, ya kita tidak bisa ngomong lagi. Udah nggak bisa bicara, saudaraku. Tidak bisa ngomong. Oh, dia sudah ditentukan selamat, artinya nanti masuk surga. Sudah, nggak bisa ngomong. Keselamatan itu tidak begitu. Usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Dan untuk proses ini tidak hanya melibatkan Tuhan, tapi juga manusia itu. Kepastian keselamatan harus dibangun dari fakta hidup setiap hari ketika seseorang sungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan. Ciri-ciri mereka yang membangun kepastian keselamatan secara benar, yang sama dengan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, adalah paling tidak begini: belajar mengerti kebenaran firman Tuhan dengan tekun. Jadi hidup ini hanya untuk mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan. Semakin mengenal pribadi Allah, mengalami Tuhan secara konkret. Kalau Allah hidup, Allah real, alami. Jangan hanya ilmu, fantasi. Tuhan itu begini begono. Alami Tuhan. Itulah sebabnya saya sarankan 30 menit. Paling tidak, saudara beri waktu untuk ketemu Tuhan. Alami. Kalau hanya ke gereja setiap minggu, saya nggak yakin saudara mengerti siapa Allahmu. Alami. Kalau dukun bisa ketemu genderuwonya, masa Anda nggak bisa ketemu Tuhan? Itulah sebabnya saya mengajak saudara juga masuk ke ranah dalam tanda kutip mistis, berdoa, menyembah Tuhan, angkat tangan. Sebab Tuhan hidup. Beri waktu ketemu Tuhan, bro. 30 menit, 1 jam, bangun jam 4:30 pagi, angkat tangan. Kalau tetangga kita satu hari bisa 5 kali sembahyang, tidak heran jadi militan. Tidak heran kalau mereka jadi militan. Apapun yang diingini atau diyakini sebagai keinginan Allah yang disembah, mereka buat. Mau apa? Saudara, doa hanya waktu makan. Tuhan berkati makanan ini. Itu pun setengah perasaan. Apalagi kalau sudah lapar, Tuhan terima kasih. Tuhan berkata, kamu terima kasih sama siapa? Ya sama siapa aja. Nah, nggak mentok sama Tuhan, betul nggak? Tuhan itu oknum yang nggak jelas di ujung mana. Alami Tuhan, saudaraku. Sampai nanti saudara mengalami Tuhan pada waktu kita bekerja, kita bisnis. Justru dalam kehidupan setiap hari itulah kita merasakan kehadirannya. Jam 4:04 tetangga kita yang beragama Muslim sudah sembahyang, saudaraku. Bangun pagi. Saudara tarik selimut loh. Sebagian mungkin enggak. Lagi enak-enaknya tidur, Pak. Di tengah-tengah kesibukan dagang. Maaf ya, saya tutup dulu ya tokonya ya. Sebentar ya, mungkin 20 menit ya. Saya mau sembahyang dulu. Coba. Sopir taksi yang lagi naik, set. Ada rumah ibadah. Dia berhenti dulu. Dia sembahyang dulu. Baru naik taksi. Pak, mau naik? Enggak, saya mau sembahyang. Saya tunggu, Pak. Oh, saya belum tentu, Pak, berapa lama tuh. Penumpang mau naik, dia bilang, enggak, saya lagi sembahyang. Saya tunggu ya, Pak. Enggak, saya enggak yakin, saya enggak tahu berapa lama tuh. Bisa begitu loh. Kalau saudara ke gereja seminggu cuma sekali, itu pun di gereja ngantuk-ngantuk. Enggak jelas ini, orang abstrak bener deh. Lalu yakin dipilih Tuhan. Bener-bener loh, saudaraku. Betul nggak? Murahan banget gitu loh imannya. Orang yang betul-betul mengerjakan keselamatannya bisa menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan. Segala sesuatu yang dilakukan, baik yang di mulut, diucapkan dalam pikiran, perbuatan, selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Tingkat tertentu, saudaraku sekalian, orang-orang seperti ini
menjadi sempurna dalam semua tindakannya. Bersedia berkorban apapun demi pekerjaan Tuhan. Tanpa batas rela melayani Tuhan. Makin merasa bahwa dunia bukan rumahnya. Akhirnya sangat merindukan bertemu Tuhan muka dengan muka. Ini baru benar. The world is not my home. Kalau boleh pilih, aku pilih mati ketemu Tuhan. Baru itu bisa. Kalau cuma membangun Firdaus di bumi, rumah tangga bahagia, ekonomi semua bagus, ke gereja terima kasih Tuhan, besar anugerahmu. Saya merenung-renung saudaraku sekalian hari ini. Saya diam, saya merenung. Tuhan kita bukan Tuhan yang gila hormat, yang senang dipuji-puji. Oh, kita bikin kebaktian. Oh, haleluya. Tuhan sudah kenyang, sudah puas dengan pujian penyembahan dari para malaikat. Yang dikehendaki Tuhan itu langkah hidup kita merupakan pujian bagi Tuhan. Lalu kita merindukan Dia sebagai kebahagiaan. Sehingga Tuhan menemukan kekasih-kekasih. Yang tadi saya katakan hidup wajar itu loh. Kalau hidup yang tidak wajar itu sampai pada tingkat bahwa keluarga itu nggak penting. Kesehatan itu nggak penting. Bisnis itu nggak penting. Karir itu nggak penting. Yang penting cuma satu, Tuhan. Karena Tuhan penting, kita jaga rumah tangga kita. Karena Tuhan penting, kita jaga kesehatan kita. Karena Tuhan penting, kita harus berkarir sukses. Amin. Jangan Tuhan jadi kontributor, bantulah usahaku, bantulah rumah tanggaku. Salah loh. Baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga prioritas kita itu tidak ada. 1 Tuhan, 2 gereja, 3 keluarga, tidak ada. Kita hanya punya 1 Tuhan, 2 Tuhan, 3 Tuhan, 4, 5, semua Tuhan. Baru bagaimana menempatkan pada tempat yang benar. Iman yang diekspresikan dalam tindakan seperti yang dilakukan oleh Abraham, yaitu hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah, itu iman standar, bukan iman fantasi, bukan iman imajiner. Udah percaya Tuhan Yesus juru selamat, itu imajiner. Yang benar Anda mengenal Dia, bertemu secara pribadi, mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Saya nggak ngerti loh saudaraku, gereja selama ini ngajar apa saudaraku. Tapi saya sadar karena dulu saya juga ngajarnya begitu saudara. Sekarang ini kan sudah mulai berubah. Saya bertobat dan saya mau memperbaharui hidup saya. Itu yang mereka yang sekolah teologi ya, pinter-pinter ngomong tuh ya, udah rasa punya iman loh saudara. Apalagi jadi pejabat sinode sebagai pendeta atau pimpinan dalam gereja, guru sekolah teologi ya, nggak karuan saudara. Saya lihat dalam pemilihan sinode, pemilihan ketua sinode, pemilihan dalam jenjang wilayah, pakai politik, pakai kampanye. Saya nggak bisa ngerti. Guru-guru sekolah teologi ya kadang-kadang bagaimana dia tidak suka dengan orang yang ngomongin di belakang. Ini guru sekolah teologi ya, nah bisa ngerti. Tapi merasa sudah punya iman. Yuk kita semua yang belum sempurna, kita bukan mau mencela orang lain lalu mengesankan aku sudah benar. Kita juga belum benar sih. Tapi kita harus mengerti kutub kita, yaitu kehendak bebas kita yang harus kita gunakan maksimal untuk hidup tertib. Tidur pada waktunya, bangun sepagi mungkin, berdoa. Jangan lakukan hal-hal yang tidak perlu. Atur waktumu dari menit ke menit. Ini kerja, ini bisnis, ini ketemu keluarga, ini jam doa. Mesti begitu. Supaya kita tidak menyia-nyiakan keselamatan yang begitu besar. Makanya jangan persoalkan kita ini orang yang sudah dipilih atau tidak. Itu dimensi Tuhan, bukan dimensimu. Kita tidak perlu atau tidak boleh meyakini bahwa kita telah ditentukan selamat. Tapi kita harus meyakini bahwa kita yang mendengar Injil, hidup di zaman perjanjian baru, kita memiliki pikiran yang baik. Kita adalah umat pilihan. Saya kalau bicara ini saya masih agak tergetar saudaraku. Dan kadang-kadang tergetar saudaraku.
Aku dipilih sebelum dunia dijadikan. Ya gini saudara, aku dipilih sebelum dunia dijadikan. Ini perjanjian lama. Erastus tidak tinggal di sini. Erastus tidak tinggal di pedalaman Tibet, Afrika, pedalaman Irian yang masih primitif. Aku sehat jasmani rohani, bukan orang yang cacat sehingga nggak bisa berpikir dengan baik. Saya tidak dilahirkan di tengah-tengah kelompok orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus di daerah Afghanistan atau Pakistan atau di sini tuh Aceh atau Padang yang sulit sudah untuk mengenal Tuhan Yesus. Dari kecil dicekoki Yesus bukan Tuhan, masa Allah punya anak. Pembantu sopir kita itu kita mau jelasin bagaimanapun nggak bisa terima. Udah tidak mengerti. Aku lahir dari keluarga Kristen atau aku jadi Kristen, aku termasuk kelompok ini loh. Aku dipilih sebelum dunia dijadikan. Aku akan melahirkan seorang anak. Aku akan mengizinkan seorang anak manusia bernama Erastus yang berkeadaan seperti ini nih. Ini bukan berarti langsung pasti lulus. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang dipilih itu yang pakai pakaian pesta. Itu perumpamaan itu jelas, yang pakai pakaian pesta. Tuhan berkata, berjuanglah kamu di sini. Aku meyakini bahwa aku orang yang dipilih sebelum dunia dijadikan. Tapi aku tidak boleh berkata, aku ditentukan pasti masuk surga atau tidak. Aku tidak perlu bicara itu. Itu dimensi Tuhan, bukan dimensiku. Amin. Dimensiku taat, setia, bertobat, berubah hidup. Amin, saudara. Anda masih bersama saya? Jadi kalau melihat Efesus 1 ayat 4, itu jangan jadi konyol. Memang Israel dipilih, betul. Asyur dipilih, Yeremia dipilih. Pemilihan atas bangsa-bangsa ini tidak tipologi, tidak sejajar dengan pemilihan yang ini selamat, yang itu binasa. Jangan begitu. Kenapa Allah pilih Israel bukan orang Jepang? Itu prerogatif Tuhan. Tapi kalau antara Agus dan Bambang, Blekete dan Blekotok, itu selamat atau tidak? Tergantung individu juga. Amin. Jangan dibuat sejajar tuh. Allah menetapkan Israel, berarti Allah juga menetapkan si A, si B. Beda. Nah itu nanti kita akan bahas terus. Harus kita bahas dengan benar. Kita orang-orang yang diperkenan berkesempatan menjadi anak-anak Allah, yang ditentukan bukan hanya untuk menjadi baik, tetapi sempurna. Makanya di Roma pasal 8:17, kita adalah orang-orang yang akan menjadi ahli waris jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jika Roma 8:28-29, kita yang dipilih dari semula, ditentukan untuk serupa. Kalau you dipilih, you ditentukan bukan jadi baik, harus sempurna. So, Tuhan berkata, you must be perfect. Itu aja kok repot. Amin, saudara. Jadi kepastian keselamatan bukan sekedar keyakinan, tapi pengalaman hidup yang konkret, yang bisa dirasakan dan dibuktikan. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan ini dengan gigih, wah, orang-orang akan menghasilkan buah-buah kehidupan yang nyata, menjadi manusia Allah. Jadi kalau kita berkata, jika kamu manggil Allah itu Bapa, adalah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Jadi kalau Efesus 1 ayat yang keempat mengatakan sebelum dunia dijadikan Allah telah memilih kamu, itu memang jemaat Efesus dipilih di tengah-tengah maraknya penyembahan kepada dewa-dewa, dan khususnya di kota Efesus ada dewa Artemis. Tapi jemaat Efesus gigih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Maka Paulus mengatakan kamu orang yang dipilih dan memang selamat. Beda dengan jemaat Korintus yang duniawi itu, yang Paulus menulis suratnya dengan kemarahan. Maka surat Korintus dikenal sebagai surat kemarahan, civil letter, surat kemarahan.
Maka Paulus tidak mudah mengatakan kamu dipilih, seluruhnya dijadikan. Oh, jemaat Korintus tidak, kalau Efesus iya. Makanya harus cerdas kalau kita mengamati satu ayat, amin. Harus melihat relasinya dengan latar belakang, bahasa asli, dan lain sebagainya. Supaya kita bisa mengekstrak itu ayat Alkitab dan menemukan kebenaran. Dan akhirnya saya mau beritahu kepada saudara, Anda orang-orang luar biasa. Anda yang hidup di zaman Perjanjian Baru ini, orang-orang luar biasa. Hargai panggilan yang luar biasa ini. Kenapa Anda ada di Jakarta dengan pikiran yang sehat, dengan berbagai fasilitas yang ada, bisa mendengar firman begitu lengkap? Karena Anda bisa menerima firman-Nya. You must be perfect. Jangan hanya menjadi orang baik yang percaya secara imajinasi, secara imajiner dia juru selamat, lalu nanti kita boleh masuk surga, tidak masuk neraka. Itu picik, itu bodoh, saudaraku. Harus berpikir luas, smart, cerdas, dan menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik. Amin.